www.data.com. Rekan Dakta, terkait dengan Pilpres 2024, sejumlah nama juga digadang-gadang menjadi capres di 2024. Namun bagaimana dengan cawapres di 2024? Siapakah yang akan menjadi pasangan siapa? Kita akan membahasnya rekan Dakta dalam perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid. Perspektif politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lucy. Ya, bagaimana dengan cawapres yang digadang-gadang biasanya kan capres yang selalu istilah digaungkan ataupun yang lebih menonjol di Pilpres 2024 ini, Pak Tony, silakan. Ya, kalau kita lihat atau setback ke belakang ya. Dulu Caimin itu membuat spanduk untuk branding cawapres. Sayangnya pada saat itu Caimin tidak diambil oleh capres manapun. Artinya branding ini menjadi sebuah terobosan baru tetapi gagal. Andai saja itu berhasil, di mana Caimin 2019 itu dicawapreskan oleh capres yang ada dan pada akhirnya maju, mungkin saat ini akan banyak yang ikut branding capres itu, tapi sayangnya gagal, akhirnya nggak ikut. Maka sekarang yang branding itu adalah capres, meskipun ya targetnya adalah cawapres. Gitu. Misal contoh Airlangga, gitu kan, nggak mungkin lah rasa-rasanya kalau kemudian kita lihat kondisi politik sekarang dan tingkat elektabilitas Airlangga, kemudian juga suara partai itu sendiri tidak memungkinkan, maka sulit rasanya untuk kita bisa membayangkan Airlangga akan jadi capres. Misalnya AHY juga begitu, meskipun brandingnya adalah capres gitu loh. Kemudian Caimin, sulit rasanya Caimin akan menjadi capres kalau capres memungkinkan. Branding untuk menjadi capres dari sekian banyak tokoh itu sesungguhnya dalam rangka melakukan negosiasi agar pertama layak menjadi cawapres. Kalau toh tidak layak, tidak memungkinkan untuk menjadi cawapres, maka akan ada negosiasi yang lain atas nama partai. Dan kita tahu bahwa yang masuk dalam klaster pertama untuk layak dan memungkinkan atau peluangnya lebih besar menjadi cawapres itu adalah Anies Baswedan. Terus kemudian yang kedua adalah Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Yang lainnya kansnya itu memang menjadi capres, kecuali memang upaya untuk judicial review melalui undang-undang pemilu agar yang bisa PT Presiden Threshold itu 0%, itu akan capresnya banyak gitu loh, memungkinkan semua jadi capres. Mungkin juga saya bisa jadi capres juga kalau Presiden Threshold 0% gitu. Kita tukang becak juga akan jadi capres, yang lain akan jadi capres, itu akan gaduh, tapi kemungkinannya akan kecil nampaknya kalau melihat itu. Siapa kira-kira? Ini kan yang agak rame dan kemudian melakukan deklarasi atau para relawannya itu deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan. Yang mendukung capres itu kan Anies Baswedan. Ya layak kalau kemudian publik bicara tentang siapa kira-kira cawapresnya dari Anies Baswedan. Dan tidak seperti yang lain. Ketika bicara tentang Prabowo tidak banyak orang bicara tentang cawapres. Ketika bicara tentang Ganjar tidak banyak orang bicara tentang cawapres. Bahkan ketika bicara tentang Ganjar sekarang yang lagi rame malah Wadas gitu kan, Wadas. Tapi untuk Anies itu begitu banyak orang menduga-duga, orang memprediksi atau orang kemudian mengusulkan Anies itu cawapresnya siapa. Ya kemudian publik menawarkan si A, si B, si C, si D gitu loh. Kalau kemudian kita hitung ya mana yang paling memungkinkan untuk membantu atau ikut berdistribusi terhadap elektabilitas sebagai kekuatan, menambah kekuatan Anies, itu adalah misal Khofifah Indra Parawansa. Khofifah ini Jawa Timur, perempuan, dan juga Khofifah ini NU, ya beliau menjadi ketua Fatayat NU dan sekarang masuk di PBNU. Jadi Anies itu perlu cawapres yang memiliki dukungan kuat terutama di Jawa. Kemudian yang kedua ada Andika
tentara, saya pikir tentara kalau sudah bergerak itu di bawahnya ya itu akan ikut memberikan dukungan, ya itu jiwa korsa lah yang pada akhirnya mendukung terhadap tentara ketika ada salah satu dari mereka menjadi capres atau cawapres kalau memang cuma satu. Terus kemudian AHY juga tentara Jawa Timur, ya bisa memiliki elektabilitas yang cukup baik. Kemudian putranya mantan presiden 2 periode, ya logistik, paling tidak akses untuk logistik kuat. Nah ini juga memiliki potensi ketika didampingkan dengan Anies. Yang keempat, misalnya Erick Thohir ini sangat dekat dengan NU, baik dalam PBNU sekarang yang hasil muktamar Desember 2021 maupun dekat dengan Ansor. Ini juga akan memberikan dukungan signifikan terhadap suara, dan kita tahu Erick Thohir juga memiliki logistik yang cukup kuat. Bagaimanapun dalam pemilu dibutuhkan logistik. Empat ini menurut saya yang relatif ideal ketika mendampingi Anies untuk menjadi cawapresnya, baik dari sisi elektabilitas maupun dari sisi logistik, akan memberikan penambahan kekuatan bagi elektabilitas Anies. Tetapi harus juga diingat bahwa pada akhirnya capres itu ditentukan di injury time. Siapa yang menentukan? Partai-partai pengusung. Meskipun juga ada dialog dengan capres itu sendiri. Tapi yang paling dominan menentukan adalah partai pengusung. Ketika nanti partai pengusung katakanlah ini presidensial threshold itu 20%, ternyata baru dapat 15 kurang 5%, maka akan ada partai yang datang tetapi sekaligus membawa cawapres. Saya mau gabung tapi kalau capresnya ini. Nah, ini bisa terjadi gitu loh. Oleh capres siapapun ini bisa terjadi. Jadi ketika itu suaranya kurang 20% untuk memenuhi presidensial threshold, maka yang akan terjadi adalah negosiasi cawapres yang akan diusung oleh peserta koalisi baru, peserta pengusung baru, gitu kan. Ini memang susah ditebak siapa itu. Tetapi kalau sudah cukup, maka tidak bisa. Biasanya berembuk, apakah 3 partai, apakah 4 partai berembuk. Kira-kira siapa? Disitulah kemudian tarik ulur satu dengan yang lain. Dan biasanya kemudian apakah partai yang suaranya terbesar yang kemudian paling menentukan untuk cawapres, atau dari pihak luar, dari kader partai terbesar pengusung, atau dari tokoh luar yang disetujui oleh semua partai pengusung. Faktor yang kedua adalah faktor logistik. Siapa yang memberikan kesiapan logistik itu biasanya juga bisa merekomendasikan. Misal begini, ya, oke, aku kasih cawapres ini, toh elektabilitasnya juga bagus. Artinya tidak mendowngrade, tidak mengurangi, tidak menjadi batu kali kalau istilah teman-teman di partai itu. Tidak menjadi beban elektabilitas bagi capres itu sendiri. Ya, ini jadikan cawapres, ini aku siapin logistiknya. Ini bisa terjadi. Artinya siapa yang punya logistik kadang bisa memberikan atau seringkali bisa memberikan rekomendasi pada saat memang kebutuhan akan logistik lagi tidak ada atau kekurangan logistik capres itu. Kemudian yang ketiga itu adalah rekomendasi dari ormas yang terbesar, ormas yang menjadi penentu. Misal kayak kemarin siapa yang menduga kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin kemudian dipilih menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Nah, itu tentu ada rekomendasi. Tidak mungkin Pak Ma'ruf Amin dengan elektabilitas yang juga pada saat itu tidak dominan, terus kemudian tidak memiliki logistik, kalau tidak muncul namanya di awal, tahu-tahu di belakang menggantikan dan menggeser Pak Mahfud MD, ini kan juga ada faktor X, ya faktor X. Lagi-lagi harus juga dipahami bahwa calon atau capres ini adalah orang yang elektabilitasnya sudah bisa dibaca. Elektabilitasnya itu setidaknya akan ikut memperkuat elektabilitas capres dan kemudian tidak menjadi pemberat. Apalagi kondisi sekarang di mana
belum nampak seperti dipasangkan dengan siapapun pasti jadi, kan belum nampak gitu kan. Ya, perlu cawapres sebagai faktor pendukung elektabilitas untuk memperkuat capres itu sendiri sebagai pasangan. Begitu Mbak Olvi. Baik. Nah, tentu kalau istilahnya kita bongkar pasang A dengan B atau B dengan C, C dengan B, ini bagaimana Pak? Bisa tidak Pak? Kira-kira bagaimana respon dari masyarakat? Ya, itu kan bisa dibaca dari elektabilitas. Katakanlah dengan A itu elektabilitas ini, potensi untuk menambah elektabilitas seperti ini. Jadi elektabilitas itu tidak statis. Jadi elektabilitas itu dinamis. Kalau orang sudah pernah nyapres, misalnya kayak Pak Prabowo, kalau sekarang elektabilitasnya katakanlah 17, 18 atau kemudian ada yang sampai 23, saya pikir ini perlu kerja keras. Kenapa? Pak Prabowo tinggi untuk saat ini, belum tentu nanti ketika ketika sudah ditentukan hariannya. Dari 46% pada saat nyapres, kemudian sekarang tinggal 23, artinya kan turun gitu. Ya, meskipun dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain tinggi, di sini perlu cawapres yang kuat. Ya, bongkar pasangnya itu setelah ditreatment, kalau dengan ini elektabilitasnya gimana, dengan ini elektabilitasnya gimana, kemudian melihat faktor-faktor yang lain, apakah itu faktor logistik atau faktor potensi dukungan dari ormas-ormas yang kuat atau memiliki basis massa yang cukup besar. Maka bongkar pasang itu menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah dialog, menjadi sebuah negosiasi akan terjadi begitu ketat di antara partai pengusung. Tapi pada akhirnya harus juga dipahami penentuan atau keputusan final untuk menentukan siapa yang akan jadi cawapres Anies misalnya, itu injury time tetap. Itu kan injury time. Di akhir, karena negosiasi itu pada akhirnya akan berhenti dengan sendirinya ketika waktunya sudah habis. Katakanlah besok harus pendaftaran. Ya malam ini harus ditentukan atau sore ini harus ditentukan. Kalau tidak, ya itu deadlock. Ya semuanya jadi rugi. Maka pahit atau manis keputusan itu malam pendaftaran harus sudah diputuskan. Meskipun melalui sebuah proses bongkar pasang, melalui sebuah proses dialog yang begitu alot, melalui sebuah proses negosiasi yang begitu ketat. Tapi pada akhirnya akan ditentukan injury time. Selama waktu masih tegar, maka negosiasi akan terus terjadi, dialog di antara mereka akan terus terjadi, tarik ulur di antara partai pengusung akan terjadi. Iya, tentunya tadi Pak Tony sempat menyinggung injury time di akhir pengumuman. Kita berkaca pada kemarin ketika siapa-siapa saja sudah siap, masyarakat juga sudah menebak pasti ini ternyata menebak A tapi yang keluar B begitu. Ini kan menjadi deg-degan bagi masyarakat, siapa sih sebenarnya wapres yang kemarin ataupun nanti pada saat 2024 Pak? Iya, masyarakat tidak akan pernah tahu, meskipun bisa menebak-nebak, bisa memprediksi, bisa menduga-duga, tapi pada akhirnya gitu kan. Apalagi sekarang kita lihat masing-masing punya kekuatan. Katakanlah misalnya nanti Anies sudah didukung oleh beberapa partai dan partainya cukup 20% untuk mengusung Anies. Lalu capres ini kan dipertimbangkan, Khofifah kuat di NU. Kalau kemudian Khofifah mendapatkan rekomendasi dari PBNU dari PKB, ini kan Khofifah makin kuat, gitu kan. Tapi kemudian Erick Thohir ternyata siap untuk memberikan logistik dan elektabilitasnya dalam proses 2 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan ini naik, gitu kan. Ya Erick Thohir bisa bernegosiasi, katakan melampaui capres yang lain. Terus kemudian katakanlah misalnya AHY bilang elektabilitas tinggi, oke, Demokrat memberikan dukungan dan mengusung Anies, tapi dengan syarat bahwa AHY jadi ini plus logistik misalnya, itu semua akan dihitung. Jadi kalau range 1 sampai 10, mana angkanya yang paling tinggi? Dihitung dari elektabilitasnya, dihitung dari kekuatan tiket partainya, tambahan tiket partai, dihitung juga dari logistik, terus kemudian juga dipertimbangkan kebutuhan dari calon ini apa sesungguhnya yang paling utama, yang paling menjadi kebutuhan primernya.
mana yang semua dibutuhkan, logistik dibutuhkan, elektabilitas dibutuhkan, kemudian dukungan partai dibutuhkan, dukungan norma juga dibutuhkan. Ya. Kalau semuanya akan dipertimbangkan, mana yang paling prioritas menjadi kebutuhan dari capres itu sendiri ketika dipasangkan dengan capres yang akan datang. Pilihan itu, ya, itu tidak serta-merta secara ideal, ya, secara ideal, tetapi juga bisa jadi itu kekuatan negosiasi dari pengurus partai. Katakanlah ada partai pengusung, ya kalau itu aku mundur deh nggak jadi. Nah, ini kan juga bagian daripada negosiasi, kan? Ya misalnya lah, gitu loh, PDIP mau dukung Anies gitu loh. Oke, Anies Puan misalnya, gitu, Anies Puan, gitu kan. Terus PDIP ini, kemudian si siapa namanya, si Nasdem bilang, oh kalau sama itu aku nggak bisa. PKS bilang, oh sama itu aku nggak bisa, misalnya. Aku mundur, gitu loh. Kami akan dukung yang lain. Nah, ini kan bagian daripada sebuah negosiasi yang kita bayangkan begitu alotnya. Coba orang sudah naruh jas, ya, untuk dipakai menjadi pendaftar, menjadi cawapres, ya. Saya nggak, terus kemudian nggak jadi. Saya nggak tahu karena saya belum nanya lagi itu jasnya udah diambil atau belum itu. Itu misalnya seperti itu. Jadi ini cukup kompleks, variabelnya cukup banyak, maka variabel yang paling kuat mana atau faktor penguatnya yang paling utama mana, ini akan menjadi sebuah pertimbangan. Ya, jadi tidak kemudian ya ini kan punya elektabilitas paling tinggi, enggak serta-merta. Ini punya logis yang paling kuat, tidak serta-merta. Ini rekomendasi dari Ormas, tidak serta-merta. Karena akan melihat yang dibutuhkan oleh capres ini yang paling dibutuhkan dari sekian banyak kebutuhan itu apa? Logistik dibutuhkan. Tapi pada saat itu kalau betul-betul nggak ada logistik, maka orang yang membawa logistik pasti akan diutamakan. Kalau pada saat itu yang dibutuhkan adalah elektabilitas, maka orang yang membawa elektabilitas tinggi, penguat terhadap elektabilitas capres akan diutamakan. Kalau pada saat itu nggak punya partai, partainya atau tiketnya kurang dari 20%, maka orang yang membawa tiket itu yang akan didahulukan. Jadi akan melihat sebuah perkembangan dan situasi akhir daripada proses negosiasi ini menuju kepada pendaftaran, Mbak Ulfi. Iya, tapi ini memang dua-duanya penting Pak ya untuk memilih cawapres. Tapi seberapa penting Pak untuk memilih cawapres ini? Ya memilih cawapres bagaimanapun ya memang kita lihat di Indonesia ini ya akan bergantung kepada ketika jadi ya akan bergantung kepada presidennya diberi peran apa enggak. Kita lihat begitu banyak, ini fakta ya, begitu banyak calon wakil bupati, calon wakil wali kota, calon wakil gubernur ketika sudah jadi ya mereka nggak dikasih peran karena memang menangnya vote getter. Katakanlah artis banyak, sejumlah artis itu jadi cagup, cawalkot gitu, cawagup, terus kemudian menjadi cawabub, gitu. Tapi hanya diminta untuk vote getter aja. Setelah itu nggak dikasih peran. Bahkan ada yang menjadi calon wakil itu udah minta, oke aku mau jadi wakil tapi aku minta uang sekian, bukan ngasih duit tapi dikasih duit gitu loh. Ya itu kan yang terjadi. Ya presiden juga seperti itu ketika dia hanya vote getter, tidak punya kekuatan negosiasi awal, ya kadang-kadang juga tidak dikasih peran yang signifikan gitu loh. Terlepas dari siapapun itu, ya kita bisa membandingkan yang lama dengan yang sekarang itu kan juga kita bandingkan. Tetapi soal cawapres ini sebenarnya ya penting tidak penting. Penting kalau diberikan peran, penting kalau memang signifikan memberikan dalam proses signifikan untuk memberi tambahan elektabilitas, ikut memberikan ikut menjadi penentu terhadap kesuksesan atau tidaknya pada proses pilpres itu. Begitu juga pada saat nanti setelah jadi, apakah dikasih peran atau tidak. Nah ini akan menjawab sebuah pertanyaan penting tidak soal cawapres ini. Antara penting atau tidak. Kalau cuman istilahnya hanya ditempelin aja vote getter, enggak. Ya pantas-pantasan karena terlalu kuatnya figur dari capres ini sehingga dipasangkan dengan siapapun jadi. Ya akhirnya enggak terlalu penting. Dalam prosesnya udah enggak begitu penting apalagi ketika sudah jadi gitu loh.
Maka soal penting atau tidak sangat bergantung kepada situasi, bergantung kepada kebutuhan, bergantung juga kekuatan dimiliki oleh capres, dan bergantung juga apa yang dimiliki oleh cawapres. Kalau cawapresnya terlalu nerimo, ya diem, ya pokoknya yang penting jadi cawapres, ya tentu itu signifikansinya tidak sebesar ketika cawapres itu betul-betul vote getter, betul-betul dari awal punya kekuatan yang bisa dinegosiasikan dan punya peran ketika menjadi wapres. Baik, jadi kita tunggu saja nanti di 2024 siapa capres dan cawapres. Semoga masyarakat berharap cawapresnya tidak turun lagi seperti yang saat ini ya Pak ya? Ya, kita berharap gitu kan, cawapres ke depan itu memiliki memiliki kriteria yang memang dibutuhkan pada saat proses, tidak hanya pada proses saja, tetapi juga dibutuhkan pada saat pasca menjadi seorang wakil presiden, sehingga betul-betul signifikan perannya. Oleh karena itu tidak hanya kriteria pragmatis dalam pengertian politis, tapi juga mestinya kriteria idealis dalam pengertian SDM dan integritas. Baik, Pak Tony terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid.